Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Neza Rahmawati dengan NIM F108124170. Saya merupakan mahasiswa semester 1 kelas A2 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini saya ambil dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Profesi Kependidikan yang diampu oleh Bapak Rio Pranata, SPD MPD yang saya hormati. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang peta konsep yang telah saya buat sebelumnya di ujian tengah semester yang bertemakan alur menjadi guru profesional. Baik, akan saya jelaskan lebih singkat pada awalnya. Peta konsep yang saya buat itu alurnya sama. Nanti di pertengahan akan terbagi menjadi 2 alur, dan di akhir tahapannya adalah sama. Saya akan jelaskan tahapan yang pertama terlebih dahulu. Di peta konsep saya, yang pertama adalah menjadi mahasiswa. Tentu saja, untuk menjadi seorang guru yang profesional, langkah awal yang harus diambil oleh seseorang adalah memilih dan menjadi mahasiswa program studi pendidikan di perguruan tinggi. Ketika kuliah, seorang mahasiswa harus rajin hadir, mendengarkan dan memahami penjelasan dosen, mengerjakan tugas dan ujian sebaik-baiknya. Selain belajar, mahasiswa dapat memanfaatkan waktu yang dimilikinya dengan mengikuti program-program atau acara yang dapat meningkatkan kemampuan dan pengalaman untuk membekali dirinya di masa depan. Program-program tersebut bisa diikuti seperti webinar, seminar, workshop, atau program lainnya. Dan yang seperti yang saya ketahui, di Universitas Tanjung Pura tempat saya berkuliah ada yang namanya program Kampus Merdeka. Nah, mahasiswa dapat mengikuti program tersebut untuk meningkatkan pengalamannya agar membekali dirinya di masa depan sebagai calon guru yang profesional, agar ilmu mereka dapat diserap lebih baik dan diterapkan kemudian hari. Ketika perkuliahan ini, mahasiswa harus bersungguh-sungguh dan belajar dengan tekun, karena merupakan bekal untuk dirinya di masa depan. Alur kedua setelah menjadi mahasiswa, yaitu wisuda. Setelah menyelesaikan semua mata kuliah yang dipersyaratkan, praktik, kemudian mengerjakan tugas akhir yaitu skripsi. Mahasiswa berhak ikut wisuda dan mendapatkan gelar sarjana pendidikan atau SPD. Dengan ini, tentu seorang mahasiswa telah selangkah lebih dekat menjadi guru yang profesional karena statusnya sudah berubah menjadi sarjana. Setelah 2 tahapan tadi, yang pertama menjadi mahasiswa dan yang kedua wisuda, peta konsep saya terbagi menjadi 2 alur. Ada alur 1 dan alur 2. Pada alur 1, saya akan jelaskan lebih ringkasnya. Yang pertama ada program pendidikan profesi guru luar jabatan atau PPG Prajab, kemudian mendapat sertifikat. Nah, di alur kedua ini adalah honorer, kemudian pendidikan profesi guru luar dalam jabatan atau PPG Daljab dan mendapat sertifikat. Saya akan menjelaskan alur 1 terlebih dahulu, yaitu pendidikan profesi guru luar jabatan atau PPG Prajab. Nah, PPG Prajabatan ini diperuntukkan bagi seorang sarjana tertentu, karena PPG Prajabatan ini diperuntukkan
bagi seseorang yang belum terdata dalam Dapodik. Tentu saja, untuk mengikuti program PPG Prajab ini terdapat seleksi terlebih dahulu dan tidak bisa langsung masuk semerta-merta begitu. Tahapan-tahapan tes yang harus diikuti seorang sarjana sebelum dinyatakan lulus dan dapat mengikuti program profesi guru luar jabatan ini, yaitu ada tahapan administrasi, tes tertulis, tes wawancara, serta tes rohani dan tes narkoba. Hal itu dapat saya ketahui dari saudara saya yang mengikuti tes PPG Prajabatan tahun 2024 seleksi sesi kedua. Nah, setelah dinyatakan lulus dari seluruh tes tersebut, maka seorang sarjana tadi dinyatakan resmi menjadi mahasiswa PPG Prajabatan. Apa saja sih yang didapat pada PPG Prajabatan ini? Nah, yang pertama itu ada pendalaman materi bidang keahlian. Tentu saja, seperti kuliah sebelumnya, mahasiswa di PPG Prajabatan ini akan belajar lagi dan mendapatkan materi dari dosen yang mengajar di PPG Prajabatan. Kemudian yang kedua yaitu pendalaman ilmu pedagogik. Nah, seperti yang kita ketahui, pedagogik merupakan ilmu yang mempelajari tentang pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan yang diajarkan mencakup kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, serta hasil pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimilikinya. Nah, mahasiswa PPG Prajabatan ini diajarkan tentang ilmu pedagogik ini. Selanjutnya yang diajarkan di PPG Prajabatan adalah pengembangan alat ajar. Mahasiswa ketika pembelajaran banyak ditugaskan membuat alat ajar. Dengan begitu akan meningkatkan kemampuan mereka dan bakat mereka di bidang alat perangkat pembelajaran. Selanjutnya, pada program PPG Prajabatan, mahasiswa dapat saling berbagi pengetahuan mereka dan pengalaman mereka tentang belajar dan mengajar sesama mahasiswa. Dan yang terakhir ada praktik pengalaman lapangan atau PPL. Dalam satu kelas, akan dibagi beberapa kelompok mahasiswa yang akan ditugaskan ke SD-SD tertentu. Di SD-SD tersebut, mahasiswa akan mendapatkan keterampilan mengajar dan mereka akan dinilai bagaimana skill mengajar mereka, apakah sudah sesuai dengan standar guru profesional. Terakhir, ketika di program PPG Prajabatan ini, mereka ada tes lagi agar mereka lulus. Ketika masuk mereka tes, keluar mereka juga harus tes. Nah, setelah seluruh pembelajaran selesai, termasuk PPL tadi, peserta harus mengikuti ujian yang terdiri dari ujian tertulis dan ujian kinerja. Serta yang berhasil lulus dari ujian kompetensi akan berhasil mendapatkan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh LPTK. Jika ada peserta yang belum lulus, mereka akan diberikan kesempatan untuk mengulang tes kembali sebelum masa studi PPG Prajabatan selesai. Dengan mengikuti tahapan pembelajaran PPG ini, peserta diharapkan dapat berhasil meraih sertifikat pendidik
sebagai pengakuan resmi, sebagai keprofesian keguruan. Nah, ketika seorang guru sudah mendapatkan sertifikat profesional, guru tersebut dapat secara resmi dinyatakan sebagai guru yang profesional. Baik, sekian alur 1 yang dapat saya jelaskan. Saya akan lanjut menjelaskan alur 2. Namun, di akhir nanti, baik alur 1 maupun alur 2 akan tetap sama. Nah, tadi kan di alur 1 setelah seorang mahasiswa itu wisuda dan menjadi sarjana, kan dia langsung ikut program PPG Prajabatan. Di alur 2 ini, yang pertama mereka lakukan adalah menjadi honorer. Guru honorer adalah seorang pendidik yang tidak mendapat gaji sebagai guru tetap, namun mendapat gaji sesuai honorarium atau pelajaran yang diampunya. Jadi guru honorer itu mendapatkan upah atau gaji tergantung di mana ia mengajar, tergantung sekolahnya. Tidak seperti guru PNS yang di seluruh Indonesia ini gajinya sama, namun sesuai dengan pangkat masing-masing. Guru honorer diberi gaji sesuai peraturan sekolahnya. Guru honorer memiliki tugas yang sama seperti guru pada umumnya, yaitu mengajar. Sesuai dengan peraturan sebelumnya, tugas utama guru honorer adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik pada berbagai tingkat pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat menengah. Namun, pada pasal 66 Undang-Undang ASN menyatakan, pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Nah, sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN, sehingga pengangkatan honorer untuk sekolah-sekolah itu dilarang per 2025. Namun perlu kita ketahui, peraturan itu selalu berubah tiap tahunnya. Setelah honorer didapat, maka adalah program profesi guru dalam jabatan atau PPG Daljab. Itu adalah tahapan kedua dari alur kedua yang akan saya jelaskan. Perbedaan PPG dalam jabatan ini dengan PPG Prajab sebelumnya adalah PPG dalam jabatan diperuntukkan bagi guru tertentu yang sudah terdata dalam Dapodik. Kegiatan selama masa pendidikan di PPG dalam jabatan ini kurang lebih sama dengan PPG Prajab. Maka saya akan jelaskan yang pertama, yaitu pendalaman materi bidang keahlian. Yang kedua, mempelajari modul pembelajaran. Yang ketiga, mengerjakan post-test. Yang keempat, mengerjakan jurnal pembelajaran. Dan yang kelima ada praktik pengalaman lapangan atau PPL. Yang terakhir itu ada persiapan UKPPG. Contohnya yaitu video pengajaran PPL dan membuat modul ajar. Jadi dalam PPG dalam jabatan ini ada ditugaskan untuk membuat video ajar di tempat mereka ditugaskan. Jadi nanti akan dipilih satu kelas untuk membantu seorang guru yang ikut PPG dalam jabatan tersebut membuat video tentang proses belajar mengajar. Video ini nantinya sebagai tugas akhir
untuk dinyatakan lulus sebagai guru yang telah melaksanakan PPG dalam jabatan. Sama seperti PPG prajabatan tadi, setelah guru ini menyelesaikan masa studinya, guru tersebut akan mendapatkan sertifikat pendidik atau sertifikat pengakuan profesional. Selanjutnya, sertifikat ini merupakan tahapan ketiga dari alur 2 peta konsep yang telah saya buat. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa alur 1 dan alur 2 nanti pada akhirnya akan sama lagi. Nah, saya akan menjelaskan apa sih yang tahapan selanjutnya dari peta konsep saya, yaitu ikut tes P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tes ini terdiri dari 2 tahap, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi meliputi tes kompetensi teks, tes kompetensi material, tes kompetensi sosiokultural, dan tes wawancara. Nah, jika seseorang dinyatakan lulus tes P3K ini, maka akan dapat menjadi aparatur sipil negara atau ASN. ASN ini merupakan alur ke-6 dari peta konsep yang saya jelaskan. Setelah lulus P3K, peserta yang dinyatakan lulus akan mendapat sertifikat keputusan. Dengan begitu, ASN akan ditempatkan ke sekolah-sekolah tertentu. ASN diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dengan peraturan perundang-undang. Dikategorikan sebagai aparatur sipil negara non-ASN dengan perjanjian kontrak minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun. Namun, kontrak ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah. Kinerja seorang ASN ini juga berpengaruh terhadap pemanjangan kontrak. Jika kinerjanya baik, maka kontraknya bisa diperpanjang. Namun jika kinerjanya kurang baik, maka akan mendapat evaluasi lagi. Nah, setelah menjadi ASN non-PNS ini, guru tersebut dapat mengikuti tes CPNS atau calon pegawai negeri sipil. Tes ini terdiri dari yang pertama yaitu seleksi administrasi. Yang kedua, seleksi kompetensi dasar meliputi menggunakan Computer Assistant Test atau CAU. Atau CAT. Nah, materinya ada tes wawasan kebangsaan atau TWK, tes intelijensian umum atau TIU, dan tes karakteristik pribadi atau TKP. Jika ketiga tes ini dinyatakan lulus, maka tahapan selanjutnya yaitu seleksi kompetensi bidang. Terdapat tes substantif, tes psikotes, tes wawancara, dan tes keterampilan. Jika semua tes tersebut dapat dilalui dengan baik dan dinyatakan dengan lulus, maka guru tersebut dinyatakan lulus menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Setelah lulus seleksi dan dinyatakan sebagai pegawai negeri sipil, guru tersebut memiliki status kepegawaian permanen hingga pensiun.
Guru akan ditempatkan di wilayah kerja yang telah ditentukan. PNS merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Nah, begitulah penjelasan mengenai peta konsep yang telah saya buat bertemakan alur menjadi guru profesional. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.